Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema bagaimana kabar si dia dan pasangannya saat ini. Nah, kira-kira ya, bagaimana kabar si dia dan pasangannya saat ini? Seseorang yang kalian fokuskan, kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat, ya. Dan ini energi general. Jadi saya ada energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, bagaimana ya kabar si dia dan pasangannya saat ini? Silakan fokuskan pada siapapun yang kalian ingin tarik energinya di sini sesuai tema yang pastinya kalian sudah baca. Bagaimana kabar si dia dan pasangannya saat ini? Oke, saya akan tarik acak. Saya akan ambil beberapa kartu. Oke, di sini sudah ada 8 kartu ya, yang hampir rata-rata saya tarik acak hanya untuk mempercepat aja. Dan dari 8 kartu ini, kurasa kalian sudah paham. Saya akan sampaikan energi terbesarnya dari tema yang pastinya kalian sudah baca, ya. Begitu juga baik buruk energi yang ada dari kartu-kartu yang kebuka. Bagaimana ya kabar si dia dan pasangannya? Siapapun dia yang kamu taruh energinya di sini, mau ini tetangga kamu, mau ini seseorang yang kamu fokuskan, sesuaikan saja. Maaf ya, saya tidak menertawakan energi spontanitas. Oke. Kabar si dia ya dan pasangannya, di sini ada energi yang stuck, yang dimana dia juga ngerasa banyak sekali masalah yang dihadapi ya dengan pasangannya. Dia mengatakan kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian. Dan ini membuat dia di satu kartu ini ya, terkadang koneksi dengan kamu tuh on off gitu ya, karena saking stresnya, ya, saking pikirannya nggak karu-karuan. Nah di sini ada kebingungan ya. Jadi kalian itu terkoneksi dengan dia yang dimana rata-rata memang dia dengan pasangannya ya, kebanyakan kalian terkoneksi dengan dia yang sudah berstatus gitu ya. Dan hampir rata-rata si dia ini dengan pasangannya itu saya nangkapnya banyak masalah sih, banyak masalah di sini. Dan ini membuat hubungan dia dengan pasangannya itu ada di satu titik itu yang benar-benar tidak komunikasi, stuck ya. Dan ini membuat dia itu terkadang bingung ya. Nah dia hadir di kehidupan kalian yang dimana
kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian ya, kamu itu penyemangat hidupnya, karena dia bisa semangat, dia bisa menjadi sosok yang stabil itu ketika kamu memberikan bantuan, support ya. Ini bisa versinya banyak. Sebagian kalian memberikan bantuan keuangan ya, sebagian kalian memberikan support energi positif dengan perhatianmu ya, ketulusanmu, dan dia mengakui itu. Kamu hadir di kehidupan dia itu memberikan hal yang beda dari pasangannya ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian, setelah ketemu dengan kamu itu dia baru seperti kayak merasakan yang namanya jatuh cinta tuh ini loh, merasa diperhatikan tuh seperti ini loh. Nah kayak gitu ya. Kurasa kalian bisa merasakan itu, dia yang kamu fokuskan di sini. Nah, ketika dia hadir di kehidupanmu, dia banyak menceritakan hal yang pastinya tentang kehidupannya dia dengan pasangannya, yang mungkin menceritakannya tidak yang sepenuhnya, tetapi dia menceritakannya yang simpel-simpel saja, bahwa dia dengan pasangannya itu tidak stabil. Ya. Nah, ketidakstabilan ini kalau kamu mau tanyakan di sini, sebenarnya apa sih Kak yang terjadi gitu ya dengan pasangannya? Saya nangkapnya di sini sering ribut gitu ya, ada keributan. Ini pasangannya soalnya cerewet sekali ya, jadi banyak tuntutan yang dia harus ikuti gitu ya, harus dia penuhi. Dan ini membuat dia tuh stres ya. Saya nangkap di sini dia tuh benar-benar kalut ya, dan ini buat bingung. Di satu titik dia kepengen ninggalin pasangannya, kepengen menceraikan, tetapi ada embel-embel anak gitu ya. Tapi dia sama kamu ini benar-benar yang nggak bisa dibohongi ya, kalau antara kamu dengan si dia ini punya spiritual koneksi yang sangat kuat. Jadi kayak kamu tuh ngerasain ketika dia ada di situasi terpuruk, ketika dia berada di lingkungan keluarganya. Betul atau betul? Sesuaikan saja ya. Yang pastinya saya nyampaikan dari tema ini tuh dari kartu-kartu yang kebuka. Nah, ketika kalian menemukan video ini kan bukan suatu kebetulan, tapi kalian yang diizinkan untuk mengetahui energi dari siapapun yang kamu taruh energinya di sini di tema ini. Ya, yang dimana saya disuruh menyampaikan sama kalian bahwa seseorang yang kamu fokuskan di sini tuh memang dengan kamu tuh dia ngerasa punya kecocokan ya, karena keluar the temperance. Jadi hadirnya kamu tuh sangat berarti sekali menurut dia. Ya, menurut energi dia yang kamu taruh energinya di sini. Nah, kalau kamu tanya di sini Kak, apakah dia itu dengan pasangannya sudah mau diambang pintu? Dalam arti gini, maaf ya, apakah dia dengan pasangannya itu sudah mau ketok palu, mau bercerai? Kalau yang saya tangkap dia ini masih bingung ya, kartunya keluar soalnya. Memang dia dengan pasangannya itu sudah nggak stabil, kebanyakan nggak stabil energi terbesarnya di sini ya. Tetapi ketika dia ingin memutuskan untuk berpisah, dia tuh seperti kayak bingung gitu ya, takut nanti dia itu menyakiti keturunannya ya. Maksudnya dia punya anak, soalnya saya nangkap di sini ada buah hati. Jadi dia takut buah hatinya tuh kecewa dengan dia dan tidak mau lagi menganggap dia sebagaimana ayahnya atau ibunya. Dia yang dia khawatirkan tuh itu. Tapi kalau dengan pasangannya memang dia sudah jenuh. Bahkan mereka ini, maaf aja ya, untuk bercinta itu udah jarang dilakukan, bahkan sama sekali tidak, dia sudah tidak lakukan semenjak ketemu kamu. Dia lebih penyalurannya tuh ke kamu. Jadi ketika dia bercinta denganmu, dia merasa ya itu sudah semuanya ada di kamu. Ya, entah ini kamu hubungan melalui sosial media ataupun melalui nyata. Ketika sosial media yang pastinya saya nangkapnya di sini sudah ada tanda kutip dengan kalian. Gitu ya. Dan saya nangkap di sini kamu tuh ada di kehidupan dia, kamu tuh adalah star. Ya, kamu tuh adalah bintang, kamu adalah sinar. Dia mengatakan dia ingin bebas ya, dia ingin bebas dari kehidupan dia saat ini bersama pasangannya, tetapi dia berkata lagi kepada kalian ya, saya disuruh menyampaikan bahwa dia masih bingung, dia tidak tahu, makanya dia tidurnya suka terganggu. Jadi ketika di malam hari dia merasa terkoneksi dengan kamu ya, kamu pun juga merasakan ya energi dia, kamu ngerasa terjadi kontak batin yang kuat, yang ketika kamu kangen, ketika kamu membutuhkan dia, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika ingin meng-SMS dia atau chat dia tuh takut ketahuan pasangannya. Betul atau betul? Jadi di sini ada energi tersiksa ketika di malam hari. Nggak kamu aja, kamu juga masuk di kartu ini.
dia juga. Jadi ketika di malam hari dia kepikiran kamu, pengen komunikasi sama kamu ya, padahal dia dengan istrinya atau suaminya tuh jenuh, tapi dia nggak berani, ya nggak ada keberanian, nggak bisa berbuat apa-apa ketika berada di lingkungan keluarga. Ya, tapi kalau kamu tanya detailnya di sini dengan pasangannya bagaimana ya kabar si dia dan pasangannya, sebenarnya benar-benar yang sudah tidak stabil, udah stuck ya. Di sini ada kartu death, jadi dia mengatakan benar-benar yang terputus. Kayak anggap yang mestinya dia bercinta, meladeni suaminya atau istrinya yang mestinya sekian minggu berapa kali, itu udah saya nangkapnya tuh udah jarang, bahkan enggak sama sekali, karena kartunya tuh udah stuck ya, udah ada berhenti. Komunikasi ya hanya sesaat, ya ketika ada kebutuhan aja. Saya nangkap dia dengan pasangannya memang ini sudah lama ya terjadi ya. Tapi kalau kamu tanya apakah mereka itu memang bermasalah dari awal pernikahan, kalau saya tangkap terjadinya permasalahan itu setelah mereka ini berjalan sekitar 1 tahun ya, 1 tahun 2 tahun ya, ada energi 1, 2 sama 4 ya. Jadi mereka terjadi setelah itu, ada yang 1 tahun terjadi permasalahan, ada yang 3 tahun terjadi permasalahan ya. Ambil kartunya lagi, tindakan dia selanjutnya ya. Oke, tindakan dia selanjutnya ya, yang kamu fokuskan di sini. Kalau udah terjadi kayak gini tuh, ada nggak sih niat terkuatnya dia itu untuk memperjuangkan kamu, lebih memperjuangkan kamu daripada pasangannya. Di sini dia ini masalahnya, kalau yang saya tangkap ya kebanyakan energi terbesarnya dia ini masih dibutuhin keluarga. Jadi kayak anaknya itu masih butuh biaya besar, masih butuh perhatiannya, masih ini itu ya. Yang jadi kendala tuh itu. Kalau dengan pasangannya, saya nangkapnya di sini dia bodoh amat, ya kayak udah nggak peduli. Nah, ketika dia ingin ngambil keputusan untuk ngambil tindakan menuju ke kamu untuk memperjuangkan kamu, di sini dia masih ragu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, dia masih ragu untuk memperjuangkan kamu untuk lebih, contoh cenderung ke kamu tuh dia masih ragu. Kamu masih akan tetap dipertahankan, tetapi hampir rata-rata kayaknya kalau untuk memperjuangkan kamu sebagaimana kamu akan diperjuangkan sebagai calon istrinya atau suaminya, di sini memang energinya saya nangkapnya itu masih berat. Masih berat sekali. Soalnya dia masih punya tugas yang dimana walaupun dengan pasangannya sudah nggak stabil, itu keturunannya, buah hatinya yang masih butuh pantauan di sini. Butuh bantuan, dan dia nggak mau menyakiti buah hatinya. Ya dia mengatakan dia nggak mau menyakiti buah hatinya. Kalau pasangannya bodoh amat, ya dia ngerasa bahwa kamu tuh sudah sebagai pengganti. Tetapi maafkan aku bila mana aku belum bisa memperjuangkan kamu, gitu ya kalau tak pakai kata-kata ya. Jadi buat kalian yang terkoneksi dengan orang ini ya, simpelnya sih kamu masih digantung. Kalau saya boleh bicara jujur dari kartu-kartu yang kebuka ini loh, siapapun kamu yang menemukan video ini, ketika kamu menanyakan ini loh, walaupun dia dengan pasangannya ini nggak stabil, tapi kamu itu rasanya sulit untuk diperjuangkan. Kamu seperti kayak dibuat selalu lelah ya dengan penantian. Tapi kalau kamu ngadu di sini, tapi ini loh Kak, dia mengatakan katanya akan menceraikan pasangannya, katanya dia sudah nggak sanggup. Memang kalau nggak sanggup memang iya, dia nggak sanggup dengan pasangannya. Tapi kalau menceraikan saya nangkap energinya nggak ada, masih belum, bukan nggak ada, masih belum. Ya kalau kamu sabar menunggu ya nggak apa-apa, semua butuh proses ya. Dan kalau kamu tanya apakah memang dia jodoh saya ya Kak, segala sesuatu yang didatangkan di kehidupan kita ya, mau itu pasangan, mau itu lawan jenis, mau itu teman, mau itu rezeki ya, Tuhan mengizinkan untuk jadi milikmu. Hanya saja proses ketika ingin kamu jadikan dia jadi milikmu itu nggak mudah. Apapun itu, rezeki kan kamu harus kerja keras gitu ya. Kalau teman kan kamu juga harus menjadi teman yang baik juga untuk meyakinkan dia bahwa kamu tuh tidak akan menyakiti dia. Semua butuh proses. Nah ketika kamu bisa mengikuti proses yang ada, pastinya proses dari sang semesta ya, proses gak akan mengkhianati hasil. Tetapi kalau kamu tanya lagi detail di sini, apakah saat ini dia sudah kepikiran ke sana Kak untuk memperjuangkan aku? Dia masih bingung dia ya.
Masih bingung, dia nggak tahu dia harus ngambil keputusan apa koneksi dengan kamu ini, karena dia belum bisa membawa hubungan sesuai dengan permintaanmu ya. Untuk memperjuangkan kamu tuh masih, walaupun dia mengatakan aku akan cenderung ke kamu, aku akan memperjuangkan kamu, bla bla bla, saya nangkapnya masih belum. Jadi kalau kalian nggak sanggup nonton video ini, jangan ditonton ya. Ini pesan sih ya, pesan untuk kalian ada di situasi yang hubungan ya terlarang ya. Ini kan hubungan terlarang. Kalau ya ini sesuaikan saja, mau kamu punya pasangan, mau kamu single, yang pastinya seseorang yang kamu taruh energinya di sini yang pastinya punya pasangan. Tetapi kalau kamu berharap untuk dia mengambil keputusan secara contoh cepat dalam waktu dekat untuk memperjuangkan kamu, belum. Saya sampaikan apa adanya, belum. Kamu boleh simpan video ini ya, sampai nanti dari sekarang nih, kalau kamu tanya kira-kira berapa tahun lagi ya Kak, dari sekarang sampai pergantian tahun ya, sampai tahun depan nih pergantian lagi, kamu masih digantung. Karena kenapa? Karena dia ada urusan dengan anaknya yang masih butuh biaya dari dia. Dia ini tulang punggungnya, contoh gitu ya, memberikan nafkah, mau perempuan mau laki, memberi nafkah buat keluarganya dan anak-anaknya khususnya, bukan pasangannya. Dia masih belum siap untuk ngambil keputusan apapun dengan kamu di sini. Kalau kamu ketemu video ini ngerasa ini bukan energimu, tinggalin. Contoh ketika ketemu video ini kamu mengatakan bahwa enggak Kak, bulan depan kami sudah akan ada pernikahan gitu ya. Kalau yang saya tangkap gagal. Jadi kalau kamu nggak sanggup nonton video, tinggalin. Rata-rata kalian terkoneksi dengan dia yang belum bisa mengambil keputusan. Dia memang nggak mau ngelepasin kamu ya, kamu memang yang diinginkan di sini tuh page of fun ya, ini kartunya ya. Kamu yang memang diinginkan, kamu yang memang selama ini tuh memberikan energi positif sampai dia tuh menjadi sosok yang semangat, ada semangat tersendiri. Kamu memberikan kenyamanan. Kamu yang memang saat ini tuh memberikan keseimbangan apapun itu ketika dia dalam menjalankan aktivitas, usahanya apapun itu. Jadi kalau kamu tanya bagaimana sih dia dengan pasangannya, sebenarnya dengan pasangannya ini nggak baik-baik saja sih. Bahkan mereka ini ada yang tidak komunikasi loh. Dia pulang ya pulang, gitu ya. Bahkan tidur ini pisah ranjang. Ya, energinya soalnya ketika kartu detik keluar ini menandakan bahwa dengan pasangannya tuh stuck. Dia hanya demi buah hati. Ya, dia mempertahankan ini demi buah hati yang masih butuh pantauan ya. Bisa jadi buah hatinya yang masih kecil ya. Tapi dengan pasangannya dia sudah nggak cinta. Kalau kamu tanya apakah dengan pasangannya sudah nggak cinta? Nggak cinta dia. Tapi kalau kamu maksa di sini, kenapa kalau sudah nggak cinta kok nggak segera putus saja gitu ya, bercerai aja. Anak ya, tugas di sini. Jadi juga orang tua, nggak cuma anak sih, ada orang tua di sini ya. Oke, ini 4 kartu terakhir, ini kartu terakhir ya. Dari 4 kartu ini ya. Sebelum saya menyampaikan dari 4 kartu terakhir ini, saya akan buka the bottom of the deck-nya. Tara. Ya tuh. Seseorang yang dia mengatakan kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian, kamu itu tidak akan diizinkan untuk menghindar darinya. Ya, ketika dia tidak komunikasi sama kamu, ketika dia tidak memberikan kabar kamu, itu karena dia stres, dia capek, dia kepengen istirahat. Tapi kamu tetap ya dipikirin. Oke? Dan dia pun tahu kalau kamu menginginkan dia. Dan ini membuat dia terkadang kesel dengan keadaan ini. Dia sadar kalau dia adalah seseorang yang saat ini membuat kamu tuh kecewa, gitu ya. Dengan penantianmu yang cukup panjang di sini, bahkan kamu sudah terkoneksi lebih dari 1 tahun, sesuaikan saja 1 bulan, 1 tahun, lebih dari situ ya. Tapi dia belum bisa memberikan kejelasan. Saya nangkap di sini ya. Dia yang kamu taruh energinya di sini, terkadang dia juga mengatakan udah nggak kepengen terkoneksi dengan pasangannya, tetapi ada sesuatu yang membuat dia itu harus bertahan selain anaknya ya. Ini bisa karena harta, bisa karena ya itu tadi ya, harta gono gini, rumah apa ya. Yang kalau bercerai itu urusannya tuh nggak segampang seperti apa yang kita pikirkan. Ya itu yang jadi masalah dia. Ya. Nah, di sini ada keadilan yang dimana selama kamu terkoneksi dengan dia ini, ketika kamu bisa mengikuti proses ya, Tuhan juga nggak tidur, contoh gitu ya. Maka ketika dia siap untuk mengambil keputusan, maka kamu akan dibuat kaget gitu ya, bahwa dia ternyata bakal akan memperjuangkan kamu untuk jadi pasangannya dan dia siap meninggalkan istrinya atau suaminya.
tetapi tidak saat ini. Saya sampaikan lagi, tetapi tidak saat ini. Sana memang dia akan memperjuangkan kamu, tetapi prosesnya ini sepertinya nggak mudah. Ya, jadi kalau kamu tanya apakah dia akan memperjuangkan aku, Kak? Memang betul, tetapi untuk saat ini belum. Ya, karena di sini memang dia akan memperjuangkan kamu, tapi sepertinya butuh waktu ya. Jadi ya kalian sabar aja ya. Jadi ketika saya menyampaikan ini termasuk salah satu pesan untuk kalian dari seseorang yang kamu fokuskan di sini di tema ini ya. Bagaimana kabar si dia dan pasangannya? Ini yang saya sampaikan. Ya, jadi buat kalian ini termasuk salah satu pesan yang kamu juga harus pikirkan. Apakah kamu masih mau bertahan dengan orang ini? Sedangkan kamu umur bertambah gitu ya. Jadi resiko-resiko kalian yang menemukan video ini terkoneksi dengan dia yang berpasangan, ini resikonya. Kamu akan dibuat yang selalu menunggu, dibuat lelah, dibuat kepikiran. Tetapi ujungnya masih belum jelas. Coba dipikir kembali, kalau memang ini kamu masih mau bertahan ya nggak apa-apa, kalau enggak juga ya coba dipikirkan, ya umur kan bertambah ya. Ini saya tidak mau menyamakan ini ya, yang pastinya keputusan ada di kamu, powernya ada di kamu. Oke, rasa cukup dari kartu tarotnya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading. Ini general reading lah, kalau nggak resonate ya nggak masalah ya. Ini kakak kasih reminder janjulnya ya, biar lebih lengkap ya. Oke, saya akan ambil beberapa ya. Oke, saya dikasih beberapa. Oke, di sini antara kamu sama dia masih, walaupun kamu terkadang terpisah, pasti akan terjadi pertemuan. Terpisah, terjadi pertemuan. Itu akan selalu terjadi on off dan selalu ada pembicaraan. Karena kamu sama dia saling membutuhkan. Dan selalu ketika dia pergi, pasti sebentar dia datang lagi gitu ya. Kestabilan selalu terjadi antara kamu dengan dia ini. Kebanyakan kalian yang menemukan video ini adalah soulmate. Ketertarikan kamu sama dia juga sama-sama besar, khususnya dia ke kamu. Dan kamu menunggu apa lagi kalau memang ini orang sudah menurut kamu lelah, apapun itu ya. Cobalah dipikir kembali, kamu mau nunggu apa lagi? Ya ambil keputusan, contoh gitu ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama Dharma Angelnya. Nih kakak kasih zodiak dari dia yang kamu fokuskan. Oke, sini ada Gemini, Aries, Sagittarius, Cancer, Virgo, Pisces kuat, Scorpio, Capricorn, Libra lumayan, Aquarius, Taurus, Leo sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. E, D, R, P, T, G, N, H, Z, W, C, N, L, satu lagi ya. Oke ya, kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.